Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Kembali lagi di channel aku. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep bagaimana cara membuat sambal ikan sarden homemade ala aku. Apa aja bahannya dan bagaimana langkah-langkah cara pembuatannya. Yuk simak videonya sampai dengan selesai. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan supportnya, like, komen, dan jika berkenan boleh banget disimpan serta di share resepnya. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung yang belum subscribe, mohon sekali bantuan subscribe-nya ya agar channel ini bisa lebih berkembang, dan juga tekan tanda lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video terbaru yang aku upload. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, ini dia. Di sini aku sudah siapkan untuk bahan utamanya, yaitu ikan laut. Teman-teman boleh menggunakan ikan laut jenis apapun yang sesuai dengan selera teman-teman sekalian. Nah, ini ikannya itu kurang lebih 2 kg dan sudah aku buang perutnya, aku buang kepalanya, dan aku rapikan ekornya serta sudah dicuci bersih, dan ini tidak dimarinasi sama sekali ya. Jadi untuk resep masakan kita kali ini itu untuk kurang lebih 2 kg takaran bumbunya. Jadi kalau teman-teman sekalian mau membuatnya lebih dari 2 kg ataupun kurang dari 2 kg, bumbunya menyesuaikan saja ya. Berikut ini dia bumbu-bumbunya untuk takaran 2 kg ikan laut, yaitu 100 gram cabai merah keriting yang sudah dihaluskan, lalu kemudian 100 gram atau sekitar 18 siung bawang merah dan 8 siung bawang putih. Kurang lebih untuk bumbunya ini mirip-mirip dengan bumbu sambal ikan seperti pada umumnya ya. Bahan bumbu selanjutnya yaitu tomat. Untuk membuat sarden homemade ini kita wajib sekali menggunakan tomat yang banyak, dan usahakan gunakan tomat yang berwarna kemerahan ya, agar bisa kita dapatkan kuah sarden yang terang dan cantik. Dan untuk bawang merah serta bawang putihnya ini cukup diulek kasar saja ya. Namun kalau teman-teman mau di blender halus juga boleh banget. Namun ketika ditumis nanti, bawang merah dan bawang putih yang di blender halus dengan yang diulek kasar itu jauh lebih wangi aroma tumisan bawang merah dan bawang putih yang diulek kasar saja ya. Namun kembali lagi kepada pilihan masing-masing. Dan untuk tomatnya ini sebagian nanti akan kita rajang halus dan sebagian nanti akan kita blender halus sebagai pastanya. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk tomatnya ini tadi kurang lebih 500 gram atau setengah kilo. Oke, sekarang kita lanjut untuk menumis bumbunya. Jadi pertama-tama kita siapkan wajan dan beri minyak goreng secukupnya. Di sini saya memberikan minyak gorengnya agak banyak karena minyak goreng ini sekalian sebagai bahan pengawet alaminya ya. Lalu kemudian setelah minyaknya benar-benar panas, kita tumis pertama-tama sekali untuk cabai halusnya. Tumis cabai halusnya sampai benar-benar matang, lalu kemudian menyusul bawang merah dan bawang putih yang sudah diulek kasar tadi. Kembali kita tumis sampai semuanya menyatu dan sampai bawang merah bawang putihnya benar-benar matang dan sampai mengeluarkan aroma yang sudah benar-benar harum dan tidak ada lagi aroma langu. Kurang lebih seperti ini ya. Dan ini Masya Allah aromanya itu wangi sekali, kurang lebih mirip seperti sambal bawang. Dan ini sudah mateng ya untuk tumisan cabai dan perbawangannya, karena ini bumbunya itu sudah terpisah dari minyaknya, dan minyaknya juga sudah mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang sangat banyak serta suaranya sudah terdengar sangat garing. Lalu kemudian siap untuk kita tambahkan irisan tomatnya tadi. Kembali kita tumis semua bahannya ini sampai tomatnya itu benar-benar matang dan hancur. Nah, agar tomatnya ini lebih mudah matang dan lebih hancur, sebaiknya ini kita bejek-bejek seperti ini agar lebih mudah hancur. Sementara itu untuk membuat sarden homemade ini, sarden itu identik
identik dengan tulangnya yang benar-benar lunak ya. Jadi di sini kita akan menggunakan presto. Jadi di sini aku juga sudah menyiapkan air secukupnya untuk merebus si ikannya, dan setelah airnya mendidih kemudian masukkan ikannya satu persatu. Usahakan ikannya itu benar-benar terendam dengan air rebusan ya. Nah, sementara itu ini tomatnya tadi sudah hancur dan ini udah mateng bumbunya dan minyaknya sekali lagi sudah berpisah. Lalu kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan tambahkan pasta tomatnya alias tomat yang kita blender halus tadi. Kalau teman-teman punya saus tomat, pasta tomatnya bisa diganti dengan saus tomat ya. Oke, lanjut. Setelah pasta tomatnya kita tambahkan ke dalam tumisan bumbunya, ini kembali kita tumis sampai pasta tomatnya ini mateng agar tidak bau langu. Oke, setelah pasta tomatnya dipastikan sudah mateng juga, lalu kemudian ini siap untuk kita tambahkan seasoningnya. Tambahkan garam, sesuaikan dengan selera lidah masing-masing untuk rasa asinnya. Dan wajib juga ditambahkan gula ya. Jadi di sini saya menambahkan gula kurang lebih 2 sendok makan karena ikan sarden itu rasanya identik dengan pedas, asam dan juga manis serta gurih. Lalu setelah ditambahkan garam dan juga gula pasir, tambahkan juga kaldu bubuk bagi yang suka, bagi yang nggak suka boleh di skip, dan juga penyedap MSG boleh di skip juga bagi yang nggak suka. Lalu kemudian kita tumis semua bumbunya ini sampai benar-benar matang kembali, lalu koreksi rasa. Jika ternyata rasanya sudah pas, ini boleh ditambahkan ke dalam rebusan ikan di presto tadi. Kita ratakan sebentar bumbunya ini agar bumbunya ini tidak hanya terdapat di atasnya namun juga meresap sampai ke bawah. Lalu kemudian ini kita tutup rapat. Kita masak sampai prestonya itu berdecis. Jadi setelah prestonya berdecis kita biarkan selama 5 menit. Lalu setelah itu kita matikan api kompornya dan jangan dibuka sama sekali. Kita biarkan kurang lebih selama 30 menit. Lalu kemudian kembali kita hidupkan api kompornya dan kita biarkan berdecis selama kurang lebih 7 menit. Lalu kemudian kita matikan kembali dan kita biarkan seharian bahkan semalaman. Lakukan untuk keesokan harinya minimal 2 hari maksimal 3 hari. Ikan sarden homemade kita udah jadi dan benar-benar lembut tulangnya. Namun kalau kita mau masak hari ini dan dimakan hari ini juga, jadi setelah prestonya berdecis kita biarkan kurang lebih selama 1 jam dengan menggunakan api sedang cenderung kecil dengan kondisi benar-benar tertutup rapat. Dan setelah kita presto dan dalam keadaan berdecis dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih 1 jam, setelah itu kita matikan api kompornya dan jangan dibuka tutupnya sampai uap panasnya benar-benar keluar. Setelah itu baru siap untuk kita buka tutupnya dan sarden homemade kita siap untuk disajikan dan dinikmati. Demikian tadi 2 cara proses perebusan sarden homemade, mau yang proses kilat yang cepat sekali dimasak langsung bisa dimakan, ataupun yang proses normal yaitu kurang lebih 3 hari perebusan. Jadi teman-teman bisa pilih sendiri ya. Kalaupun teman-teman mau membuat sarden homemade tanpa presto juga bisa banget dengan menggunakan panci biasa. Jadi ikannya itu setelah dibumbui direbus kurang lebih setengah jam dari airnya mendidih, lalu kemudian tutup rapat dan benar-benar jangan dibuka. Ulangi hal yang sama kurang lebih selama setidaknya 3 hari atau maksimal 5 hari baru sardennya bisa dinikmati.
Demikian untuk resep kita kali ini, yaitu sarden cheese homemade. Demikian untuk share resep kali ini, yaitu sambal sarden cheese homemade ala aku. Semoga resepnya bisa bermanfaat dan semoga juga tutorial-tutorial serta tipsnya bisa diterima dengan baik. Semoga resep kali ini bisa menginspirasi, khususnya bagi penyuka dan pecinta ikan sarden kalengan. Jadi mulai sekarang bikin sendiri di rumah lebih ekonomis dan lebih higienis. Kita jadi tahu bahan apa saja yang kita gunakan dan seperti apa kualitasnya, serta yang jelas tanpa pengawet ya. Jadi aman banget untuk keluarga tercinta, terutama anak-anak. Kalian wajib banget recook resep sambal sarden cheese homemade ala aku ini ya. Dijamin rasanya itu nggak bakal kecewa karena ini beneran enak. Lebih enak dari ikan sarden cheese kalengan yang dijual di pasaran, dan juga tidak ada aroma bumbu yang aneh-aneh ya. Dan rasanya itu juga sempurna sekali. Jadi di sini untuk rasanya itu ada pedas, asin tentu saja, kemudian ada rasa asam dan juga ada rasa manis dan gurih. Sekali lagi selamat mencoba dan sampai ketemu ya di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.